Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke NK Channel. Kali ini saya mau unboxing dan review sebuah casing dari merek Dark Flash. Merek yang satu ini sebenarnya saya baru dengar atau mungkin saya kurang update ya. Setelah saya cek, ternyata merek ini bisa jadi pertimbangan casing murah tapi nggak murahan. Sebelum lanjut membahas, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu biar saya semangat bikin konten terbaru. Dark Flash DLM 21 non-mesh. Waktu kali pertama searching merek dan juga tipenya, yang saya lihat adalah tipe mesh. Ternyata yang saya order tipe non-mesh. So jangan sampai kalian salah beli ya. Karena ada dua jenis dengan bentuk yang sama dan seri yang sama, tapi beda bagian depannya. Untuk harganya sendiri di rentang 500 sampai 600 ribuan. Cukup murah untuk di kelasnya. Kalau disandingkan bisa jadi rivalnya Paradox. Casing DLM 21 ini dikhususkan untuk motherboard tipe MATX dan Mini ITX. Jadi jangan tanya-tanya lagi casing ini buat mobo ukuran apa. Kelihatan kalau kalian nggak nonton. Dalam paket penjualan, casing ini dapat buku manual, tisu untuk membersihkan kaca, dan baut-baut pendukung pemasangan perangkat komputer. Hal yang tidak biasa di dalam sebuah casing. Biasanya sih merek lain nggak dapat paket apa-apa selain unit casing dan juga baut tadi. Tapi yang ini dapat buku manual dan juga tisu. Khusus merek murah ya. Tampilan depan casing ini cukup cantik karena nggak polos. Maksudnya nggak polos warna putih doang, tapi ada lekukan yang bikin ini casing cukup enak dilihat dari depan. Perpaduan warna hitam dan putih semakin membuat casing ini terkesan elegan. Sayangnya cover bagian depan ini non-mesh seperti yang saya jelasin di awal video. Jadi membuat sedikit terhambat aliran udara bagian depannya. Namun casing ini memberikan sirkulasi udara dari samping sebelah kanan. Ya jadilah ya daripada kagak. Untuk membuka cover bagian depan ternyata nggak terlalu mudah. Kita harus menarik sisi samping cover ini secara perlahan sampai semua penguncinya terbuka. Pada bagian samping penutupnya udah kaca ya, udah biasa ya untuk casing-casing sekarang, dan bisa dibuka layaknya pintu. Ya keren sih, harga segini udah dapet fitur yang unik. Ya untuk penutup kaca ini untuk membukanya sendiri agak sulit ya karena terlalu kenceng pas dipasang. Jadi engselnya itu terlalu terkunci kayak gitu ya. Saya sendiri agak kesulitan ketika membukanya. Kita butuh tenaga yang cukup lumayan untuk mengangkat kaca ini dan berhati-hati jangan sampai pecah untuk melepasnya dari engselnya. Ya setelah dibuka penutup samping bagian kaca ini terlihat jelas susunan kabel manajemen yang cukup baik. Jarak antara motherboard dengan fan bagian atas itu cukup jauh dan jelas. Di sini kita nggak bakal kesulitan masang water cooler pada bagian atas ini. Casing ini sendiri bisa dipasang maksimal 5 kipas ukuran 12 cm bagian depan 2, kemudian bagian atas 2 dan bagian belakang 1. Namun bagian atas bisa dipasang kipas ukuran 14 cm. Untuk water cooler casing ini support radiator 120 mm atau 240 mm bagian atas. Pada bagian belakang terlihat casing ini cukup lebar dimensinya ya. Ekspansi slotnya ada 4. Uniknya untuk membuka pengunci ekspansi slot cukup melonggarkan baut dan tinggal digeser. Satu hal kecil yang membuat simple merakit komputer di casing ini. Lanjut pada bagian samping sebelah kanan. Ketika dibuka luar biasa banget. Ruang buat kabel manajemen di casing ini sangat luas untuk casing di kelasnya. Di sini ada beberapa titik tempat pengunci buat kabel manajemen pakai kabel ties ya. Terlihat juga casing ini bisa dipasang 2 SSD dan 1 HDD. Cukup disayangkan sih, kenapa cuma 1 hard disk yang bisa dipasang. Padahal masih ada space untuk HDD ukuran 3,5 in. Tapi mungkin hal ini dilakukan agar seandainya kita memasang power supply yang cukup panjang, masih ada ruang untuk kabel-kabel tidak terhalang oleh tempat harddisk 3,5 in ini. Pada bagian atas casing ini terlihat ada dust filter yang dilengkapi magnet.
Ini warnanya hitam biar lebih enak dipandang. Hal yang umum di casing-casing ya kelas seperti ini ya. Di sini juga ada tombol power, restart, USB 3.0, USB 2.0, dan port audio. Pada bagian bawah casing ini ada juga dust filter untuk power supply. Dan juga dua baut pengunci yang fungsinya untuk melepas dudukan hard disk yang ada di dalam casing. Ya ini cukup baik ya. Kalau seandainya kalian nggak pakai hard disk dan kebetulan kalian pakai power supply yang ukurannya jumbo, berarti kalian mengorbankan dudukan hard disk ini dan kalian bisa memasang power supply jumbo tadi. Toh SSD sekarang harganya relatif cukup murah. Setelah merakit di casing ini, jujur saja saya nggak ada kendala yang cukup berarti ya. Terbilang sangat mudah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kabel manajemen yang baik, kemudian ruang kabel manajemen yang lega membuat kita merasa asik merakit di komputer ini. Cuma satu sih yang saya bilang di awal video, bahwa untuk melepas penutup kaca di casing ini itu engselnya terlalu kenceng ya, jadi kita butuh tenaga. Satu hal lagi yang disayangkan, selain cover bagian depan yang belum match, casing ini nggak satu pun kasih bonus kipas di dalamnya. Jadi kalau kalian mau beli kipas lagi berarti nambah biaya lagi, yang akhirnya harga casing ini jadi terlihat lebih mahal kalau nambah 3 kipas misalnya. Bahkan masih tergolong murah Paradox Gaming Spica yang udah dapet 3 kipas RGB pada paket penjualannya hanya selisih 100 ribuan dengan casing ini. Ketika dihidupkan, tampilan casing ini semakin terlihat elegan. Dengan catatan ya, kalian harus menambahkan kipas RGB lagi di dalamnya biar terpancar keindahan casing ini. Dari kekurangan yang saya sebutkan seperti bagian depan non-mesh dan juga nggak ada bonus kipas, satu lagi cukup sulit untuk membuka penutup kacanya, casing ini memiliki banyak kelebihan seperti bahan casing yang cukup tebal, susunan kabel manajemen yang sangat baik, tampilan yang menarik, fitur door opening maksudnya bisa dibuka kayak pintu gitu ya, dan harga yang relatif terjangkau menjadikan casing ini layak untuk dibeli. Lantas gimana kalian? Apakah kira-kira kalian pengen casing ini? Ya sampai di sini saja review casing Dell M21 ini. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan share, dan makasih udah mampir di MK Channel.